Beliau ini seorang pegawai pemerintah. Akhirnya banting setir jadi seorang konten kreator. Nah, kita pengen ngajak ngobrol-ngobrol nih. Beliau ini. Nah, siapakah beliau ini? Mari kita sama-sama sambut Ahib Reborn. Silakan Mas Ahib, naik ke atas panggung. Datang langsung dia panggil. Beliau kali ya, ada yang pernah nonton kontennya? Ada yang pernah nonton kontennya? Wah, dadah semua tuh, dadah, halo. Jadi kayak fans kita di sini Mas Ahib. Oke. Nah, jadi di sesi kali ini kita langsung mau tanya jawab nih sama Mas Ahib nih. Mas Ahib, ini kan Ahib Reborn itu kan nama panggung nih. Nah, nama aslinya sebenarnya siapa sih Mas? Nama saya Muhammad Haiba Abukori. Muhammad Haiba Abukori. Haiba Abukori. Aslinya pundi Mas? Kayaknya orang Jawa nih ya. Asli Sidoarjo. Asli Sidoarjo. Jadi dari sini sampai dari Jawa Timur ada nggak dari Jawa Timur datang? Waduh, tepuk tangan dong untuk Jawa Timur. Wow, luar biasa. Ada video yang mau ditampilkan? Oke, kita mulai ada video dulu yang mau ditampilin nih dari tim audiovisual. Silakan. Oh, ini video profil beliau. Mari kita saksikan sama-sama. Oke, Muhammad Haiba Abukori. Mas Ahib. Dulu sebelum ke Jakarta itu di Surabaya. Di Surabaya, oke. Terus kebetulan ya Allah, qadarullah terpanggil ke Jakarta karena di Kemenpora. Oh, di Kemenpora. Kementerian di Kementerian. Oh, oke. Ya sebagai asisten menteri waktu itu. Asisten Menteri di Kemenpora. Iya. Tahun berapa Mas? 2017. 2017. Jadi asisten Menteri di Kemenpora. Oke. Terus habis itu sampai tahun berapa tuh di situ tuh? Sampai selesai jabatan. Hmm. Setelah itu karena pemilu. Oh, oke, Pemilu, ya. pindah ke DPR. Ya. Oh, Sebagai- jadi orang jadi anggota DPR? Bukan. Bukan. Oke. Sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli. Anggota DPR. Tenaga ahli anggota DPR di berarti tahun 2019 ya waktu itu ya. Ya, 19 sampai 2021. 2021. Akhir. Tapi itu sambil sudah sambil ngonten waktu itu. Udah mulai konten ya di tahun-tahun itu ya. Ngonten. Itu mungkin jiwanya mungkin di sini mungkin. Akhirnya fokus di konten kreator dan akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang jadi konten kreator. Nah, ini bayangin ya, posisinya nggak main-main loh. Kalau misal mungkin sekedar klerk atau mungkin staff ya mungkin ya nggak apa-apa lah, tidak haluan jadi konten kreator gitu ya. Nah, cuma Ahib Reborn ini beliau dari asisten menteri tadi ya. Asisten menteri, habis itu pindah jadi staf ahli DPR, habis itu sekarang jadi konten kreator. Oke, nah pindah jadi konten kreator tuh akhirnya apa sih yang membuat Mas Ahib tertarik ninggalin kerjaan tadi loh? Itu buat saya itu kerjaan wah loh Mas Ahib. Akhirnya ninggalin jadi konten kreator tuh apa sih yang dirasain? Mungkin sama halnya ya, konten kreator itu sama halnya dengan bisnis. Oke, dengan Mungkin bisnis kalau sama bisnis ya. banyak orang yang bergelut di bisnis karena mungkin jamnya fleksibel. Betul. Saya oke. sendiri. Ya. Tidak diatur-atur, jadi diri sendiri. Sama halnya di konten kreator. Mungkin kalau di konten kreator yang saya geluti, ya bisnis, konten kreator itu bisnis tapi bisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisnisnya langsung sama Allah. Ini menarik nih. Konten kreator bisnisnya sama Allah nih. Nah, ini maksudnya gimana nih? Ya, karena kaitannya dengan menginfluence. Kan kalau konten kreator itu ya, betul. pengaruh media sosial. Betul, menginformasikan ke orang banyak ya. Kemarin kalau di Malaysia bahasanya pemengaruh media sosial.
Pengaruh kreator. media sosial. Oke. Maka kita punya tanggung jawab untuk memberikan pengaruh yang baik. Oke, Pengaruh yang baik. Pengaruh baik, betul. Yang saya maksud bisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu tadi bagaimana kita membuat konten menginfluence yang mempunyai dimensi amal soleh. Jadi kontennya punya amal soleh. Makanya kenapa Oke. terjun di genre berbagi. Oh betul. Tadi kan kita lihat tuh tadi sama-sama di videonya ya. Jadi ada video tentang lagi manggil tukang nasi goreng. Habis itu saya juga pernah nonton tuh. Ada ibu-ibu udah malam dagangannya belum laku diborong. Berarti itu yang menjadikan kenapa kontennya Mas Ahib itu adalah konten berbagi, karena menjadikan konten itu sebagai sarana dakwah. Nah ini juga bisa kita tiru nih, brother and sister semua ya, karena sekarang masanya masa digital, semuanya pegang handphone. Jadi handphone ini atau device ini bisa menjadi sarana dakwah buat kita ya berarti ya. Dan akhirnya kenapa milih konten berbagi, Mas Ahib? Karena mungkin saya backgroundnya orang tua pendidik. Oh orang tua Ya, pendidik. abah seorang pendidik, Mhm. kakak saya juga Oke. pendakwah, Ya. yang dakwahnya bilisan. Oke. Bilisan. Kalau saya kan public speakingnya kurang, saya merasa public speaking saya kurang, makanya saya dakwahnya bilhal aja. Oke, baik. Makanya kenapa terjunnya di konten kreator di media sosial? Ya karena itu, karena ingin berdakwah mungkin lain daripada kakak saya mungkin. Oh, abah kalau kakaknya pendakwah juga. dakwah tadi kan ceramah. Oh, penceramah. Oke, baik. Kalau saya kan public speakingnya kurang, jadi bilhah dengan konten tindakan ya, dengan tindakan. Punya beda juga Kalau tuh. misalnya konten-konten berbagi ini kan sebenarnya kan macam-macam ya berbagi itu ya. Kenapa yang dipilih itu adalah berbagi kedagangan orang-orang yang belum laku, atau ada hal tertentu atau mungkin punya pengalaman tertentu kepada orang-orang yang dagangannya belum laku seharian atau gimana mungkin Mas Ahib? Gini, mungkin kalau bicara berbagi konten berbagi itu kan banyak. Betul. Banyak. Masalah borong, giveaway, kuis, lain-lain itu hanya konsep, hanya strategi saja. Strategi saja, tapi intinya berbagi. Ya. Kenapa kok borong? Karena saya bertujuan untuk mengapresiasi, bukan membantu. Iya. Tadi mengapresiasi beliau-beliau yang masih semangat bekerja, kan kebanyakan yang prioritas di konten saya itu beliau-beliau yang sepuh, beliau yang sepuh ataupun mungkin parubaya ibu-ibu yang masih semangat di tengah malam. Kenapa saya mesti tengah malam dini hari? Karena beliau-beliau patut diapresiasi. Oh, oke. Sudah waktunya istirahat tapi masih terus berdagang, Masih terus jualan, masih semangat berdagang. Itu yang perlu diapresiasi. Saya nggak membantu karena ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Artinya Allah juga mengapresiasi beliau-beliau yang masih semangat, yang di tengah malam, dini hari, udah sepuh, waktunya istirahat masih terus bekerja. Oh, Makanya kenapa kok borong, karena dimensinya mungkin lebih luas. Selain membuat beliau senang, karena udah malam kok masih banyak. Iya. Ya kalau Tiba-tiba dihabiskan- dibeli habis tuh kan, yang Iya. tadinya aduh masih banyak nih, pulang bawa makanan nggak kemasak lagi atau gimana, tiba-tiba habis gitu di borong. Tiba-tiba habis, masih tengah malam masih, waduh kok gak payu payu tak, habis subuh gak payu payu, kan gitu. Ya, betul. Hatinya kan gitu. Tapi ketika saya datang, terus mungkin makan coba dulu biasanya. Pak enak pak makanannya, gimana saya borong semua kan seperti itu kan senang. Oke, betul. Beliau yang punya semangat seperti itu ketika bunga itu vibrasi bawaannya luar biasa. Oh, itu yang dicari. Terus selain Iya. itu makan barengnya itu dimensi yang kedua, makan bareng bersama orang-orang yang lewat, yang mana orang-orang yang belum pernah makan di situ ketika merasakan makanannya kok enak kan nanti akan kembali lagi ngelarisi istilahnya. Jadi orang tahu rasanya, yang Orang biasanya tahu cuma rasanya. lewat aja, ini tiba-tiba dipanggil, ngerasain makanannya gratis, jadi tahu balik lagi besoknya. Balik lagi. Atau mungkin malah cerita ke teman-teman yang lain, ya kan? Nah ini bisa jadi salah satu ini juga ya jalan buat kita semua nih, karena kita semua kan salah satu amal jariah itu kan adalah ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat, siapa tahu dengan menyebarkan konten yang bermanfaat, orang tergerak, orang berubah,
orang terbantu, nah Allah juga mengalirkan pahala dan pahala untuk kita gitu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Ahim, luar biasa nih konten yang berbagi. Nah, itu kalau misalnya dari kontennya sendiri itu, berarti itu spontan atau mungkin udah dicek dulu, ini kayaknya kita mau ngincar dia di besok malam nih atau gimana? Ya biasanya ini bukan hanya sebelumnya saya akan informasikan ini bukan hanya sekedar konten. Oke. Bukan hanya sekedar konten tapi lebih ke syiar. Baik. Syiar. Ya. Syiar untuk saling empati, simpati, ya dengan berbagi. Kenapa kok? Apa lagi Mas? Kalau misalnya melihat pedagangnya itu yang dicari itu apakah spontan lagi jalan terus tiba-tiba itu kayaknya ibu-ibu itu belum laku tuh makanannya, datengin atau gimana? Dan memang rata-rata spontan. Oh spontan. Rata-rata semua spontan. Tirakat dulu biasanya Mas. Oh iya oke. Ya tirakat dulu artinya tirakat dulu itu memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menuntun atau mengarahkan yang tepat sasaran. Ya alhamdulillah sampai saat ini pun semua yang dihasilkan semua punya hikmah. Oh, terus semuanya tepat sasaran ya, Tepat sasaran, istilahnya ya. iya. Dan apa namanya semua mendadak. Kebanyakan mendadak ya. Jadi bagian besar itu mendadak. Nah terus apa ya? Jadi gini, yang namanya belanja banyak itu kan tentunya kan perlu kekuatan finansial nih Mas Ahid ya. Dan juga kan terakhir untuk orang terakhir Mas Pemulung kan. Jadi pas nggak ada yang kurang kan? Nggak ada yang lebih. Nggak kelebihan, nggak kekurangan juga. Iya. Jadi pas banget. Oh, ya Allah ini apa ini? Ini benar-benar mengetuk. Makin kuat saya untuk terus semangat. Wah luar biasa. Tepuk tangan lagi dong untuk Mas Ahid. Jadi makin semangat ya karena melihat bukti tadi ya langsung ya. Karena memang pada dasarnya ya kenapa akhirnya kita harus punya teman banyak apa segala macamnya, karena memang kan siapa tahu teman-teman di sebelah kanan kita, depan belakang kita ini kan jadi wasilah rezeki ya. Dan kebetulan mungkin yang tadi jualan di Semarang itu wasilah rezekinya melalui Mas Ahid. Dan juga itu apa sih makanannya yang kemarin dari ceritain itu? Kemarin itu pecel lele, ayam sama bebek. Oh ya pecel ya, maksudnya istilahnya makanan pinggir jalan standar lah ya. Pecel ayam anu warung pecel lele. Itu luar biasa, masya Allah, sangat membuat getar. Iya. Tapi nontonnya pakai hati ya. Misalnya konten ini konten tentang hati. Kalau nggak pakai hati nggak mungkin nyampe. Oh, tapi saya mau nanya Mas Ahid, itu nonton pakai hati gimana Mas? Kan kita nanti nontonnya gini. Nontonnya pakai hati, emang nggak nonton. Artinya dihadirkan, namanya penonton dengan dihadirkan Allah Subhanahu Wa Taala ibadah, niat ibadah ya Allah. Mungkin ada ilmu yang nafik bisa diambil dari sini. Iya. Semoga bisa diambil hikmah. Oke. Nah ini juga dia bisa lagi-lagi jadi pelajaran nih buat kita nih bahwa ternyata konten itu ya juga punya ini ya punya pengaruh positif dan masif ya. Karena ya sekarang siapa sih yang nggak memegang handphone gitu ya, anak-anak mulai dari anak kecil sampai orang dewasa semuanya pegang handphone semua. Jadi bisa diakses sama semua orang tuh istilahnya informasi yang kita bagikan. Nah mengenai konten kreator ini kemarin kan katanya Mas Habib Mas Ahibnya habis dapat penghargaan. Nah bisa ceritain nggak mengenai dapat penghargaannya nih Mas Ahib? Dan ini juga salah satu ya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Saya waktu itu follower 4.500.000. Masih 4.500.000. Saya dapat kepercayaan untuk berangkat ke Malaysia untuk event All Star Influencer Award 2023. Itu berarti di Malaysia acaranya? Tangan dong, makanya ini untuk internasional berarti ini. Bersaing dengan 7 negara, ada 75 influencer. 75 influencer dari 7 negara. 7 negara. Oke. Indonesia 25. Indonesia ada 25 influencer. Ada 25 influencer. Ya, Malaysia kayak travel vlog gitu kali ya. Review Malaysia. Malaysia. Cuma yang lainnya nggak seperti saya disiplinnya. Mungkin karena merasa minder semua ya. Merasa minder. Iya. Semua punya rasa minder semua. Iya. Seperti itu. Dan tapi saya tetap semangat, tetap totalitas. Ya alhamdulillah menang itu tadi. Dan nggak ada ekspektasi menang. Hadiahnya waktu itu $10.000. $10.000. Hadiah juara satu tuh ya. $10.000 ini buat saya kebanyakan. Terus saya kebanyakan. Terus saya di pertanggungjawabannya menang dari dulu ya. Sedikit. Makanya bercanda. Gimana? Makanya ini karena saya dapatnya dari TikTok. Oke. Makanya saya kembalikan juga ke TikTok dengan berbagi.
akhirnya dipakai untuk konten. Oh, jadi salah satu muternya tuh ke situ ya, dapat uang itu dapat dari TikTok dipakai untuk berbagi melalui TikTok lagi. Oke, $10.000 banyak ya. Ya kalau misalnya kurs 10.000 aja kan berarti udah 100 juta berarti ya. Kalau kurs 10.000 sekarang kurs udah berapa sekarang waktu ya? itu Ya. waktu itu totalnya $10.400 karena saya menang 3 kategori. Loh, berarti jadi juaranya apa? Jadi gak cuma satu ternyata. Best influencer, best comedy, sama best mix language. Best language ya. Jadi kalau yang best content tadi itu kan istilahnya juara satu tadi. Kalau yang best comedy ada kategori komedinya ya, konten ada konten komedi. Oh, ada konten komedinya juga. Ya. Dan itu juara ke kompleks waktu itu. Oh, semuanya itu langsung ini apa namanya? Grup-grupan. Oh, oke. Ya. Dan yang terakhir tadi the best language. Wah, berarti bahasa Inggrisnya cas-cis ini berarti ini. Mixed language. Oh, mixed language itu nggak pakai bahasa Inggris, Mas. Oh. Artinya saya bisa konten dengan orang Vietnam atau orang Filipina atau Thailand, tapi saya nggak pakai bahasa mereka. Tapi bisa konten. Oh gitu. Oh, saya juga pernah lihat sih. Jadi kontennya Mas Ahib ini, jadi ada konten dengan orang asing juga ya. Ada konten dengan orang asing juga. Jadi walaupun istilahnya nggak sama-sama pakai bahasa Inggris, tapi tetap bisa konten dengan bahasa masing-masing. Terus kontennya jadi gitu ya. Jadi konten. Jadi ya. Berarti menarik juga ya konten kreator ini ya. Nah, ini buat kita semua nih ya. Kita mau nanya nih Mas Ahib nih. Sekarang ini kan banyak orang-orang itu kan jadi konten kreator. Terus juga bahkan sekarang anak-anak itu kalau misalnya ditanya kemarin beberapa waktu lalu wisuda anak saya TK ya, wisuda anak TK itu kan ditampilin tuh namanya siapa di atas panggung, terus habis itu namanya siapa, cita-citanya apa. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang tuh cita-citanya pengen jadi YouTuber atau konten kreator. Nah, siapa nih brother and sister yang kira-kira anak sama? Udah nggak usah angkat tangan, biarin aja dalam hati aja jawabnya. Nah, tapi gini, saya mau nanya nih Mas Ahib nih. Kira-kira kalau misalnya dari kita udah ngomong gamblang aja deh, penghasilan atau pendapatan. Kira-kira penghasilan pendapatan itu segede itukah sampai akhirnya bisa dijadikan pekerjaan utama Mas Ahib? Karena dulu kan punya kerjaan di kementerian sama DPR dilepas nih gara-gara konten nih, berarti kan gede nih dapatnya nih. Boleh cerita nggak Mas Ahib? Ya, insya Allah ya segala apa yang kita lakukan asal konsisten itu menghasilkan. Oke. Ya kalau mau jadi YouTuber, konten kreator, asalkan konsisten soal jadi. Oke, baik. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti. Kalau belum berhasil terus. Oke. Asal mau belajar lagi. Artinya evaluasi, apa yang kurang evaluasi lagi, apa yang kurang evaluasi lagi. Saya gitu terus. Iya. Saya tuh konsisten aja. Saya intinya istiqomah, usaha, tawakal, udah. Oke. Tugas kita sholat 5 waktu, kerja yang benar, Iya. tawakal, selesai. Oke. Itu udah rumus itu. Insya Allah sukses dunia akhirat. Iya. Jadi bisa jadi atau sekalipun ya. Bisa jadi cita-cita juga konten kreator, tapi yang baik konten kreatornya. Betul, benar karena sekarang konten itu macam-macam dan alhamdulillah ada salah satu konten juga yang menarik ini ya berbagi tadi ya. Jadikan media sosial itu sebagai sarana dakwah. Nah, tadi nih mengenai berarti gini, untuk penghasilan sendiri pun juga berarti untuk mencukupi kehidupan hari-hari itu ya jangan-jangan malah lebih nih. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya 2 digit lah. Apa 2 digit? 3 digit? Masa 3 digit? Ya. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong untuk beliau. Wah, konten kreator 3 digit. Nah itu mah levelan direksi Mas. Dia dong, kalau misalnya di perusahaan mungkin levelan direksi. Kalau misalnya rata-rata 3 digit di depan itu kan ini tadi modalnya istilahnya ya kalau misalnya untuk orang Jawa istilahnya modal gedabus ya, tapi nggak gedabus lah ya. Jadi Ya, tapi asalkan sukses ya. Asalkan sukses ya. Kalau sukses, ya, asalkan ya. terus konsisten menghasilkan, terus bisa apa ya? Bisa mungkin ya kalau kata sekarang viral. Ya, Bisa ya, viral, ya. bisa terus dikonsumsi. Insya Allah akan menghasilkan. Oke, ya luar biasa nih. Nah ini untuk brother and sister yang anak-anaknya punya cita-cita, nih kamu nanti kalau udah gede menjadi apa? Mau jadi konten kreator. Nah nanti mungkin bisa diarahkan nih, bahkan bahwa sebenarnya ada banyak konten, jenis-jenis konten yang bisa dijadikan konten yang bahkan yang positif tadi ya. Dan insya Allah yang penting kita tetap niatnya adalah konten itu untuk dakwah di lahir. Oke, ya. Ini habis ini ada agenda kemana lagi nih Mas Ahib, muter-muter keliling Indonesia lagi? Kan Jawa Timur sudah, Jawa Tengah sudah, Jawa Barat sudah, Banten sudah, Sumatera.
Oh, teman-teman Lampung nih diundang nih. Teman-teman Lampung mana? Angkat tangannya. Insya Allah. Oh, rombongan Lampung. Insya Allah Sumatera. Oh, Sumatera. Oke, sip. Tinggal nyebrang deket. Oh ya, Lampung ya. Deket, tinggal nyebrang aja sebentar. Nah, itu tadi mengenai yang konten apa namanya? Makan bareng satu Indonesia makan bareng itu konsepnya gimana, Mas Adit? Ya mungkin kan karena saya ini bukan dana pemerintah, ya kan? Oke. Dan Pribadi lah ya. sangat terbatas, Ya, sangat ya. terbatas. Ya makan bareng saya saja. Oke, Jadi makan saya bareng Mas Adit. bukan makan gratis, kalau makan gratis kan sudah porsinya Pak Presiden. Iya betul, sudah program beliau lah. Porsinya Pak Presiden, kalau sama saya makan bareng aja lah. Oke. Kalau makan gratis, nggak kuat saya. Iya. Oke. Dimana kan kalau semua ada teman-teman ada juga yang buat makan gratis di Tangerang ada, di Semarang ada. Kalau mungkin kalau saya dimana sama saya di situ makan gratis. Oke, di mana ada Mas Ahim, di situ berarti makan gratis. Oke. Tapi jam berapa nih? Jam 12 sampai jam 1 pagi. Ntar tahunya tengah malam. Ada yang siang juga, ada yang Oh, ada yang makan siang juga. Oke. Nah, tapi mengenai pilihan sore, siang, malam itu lebih banyak tuh berarti yang malam kali ya. Karena kan mungkin yang malam kan lebih sepi kan ya. Oke. Untuk cari tipikal yang bisa diapresiasi itu sore. Tapi kalau umpamanya siang dilalah ada orang yang sepuh, itu langsung berhenti. Iya. Oh itu ya, makanya tadi spontan tadi ya, konten-konten spontan. Nah, ini sedikit menyenggol ke apa namanya kehidupan pribadi nih. Mas Ahim ini walaupun tampan muda belia, ya seumuran saya. Ketawa di umur saya ya, enggak saya masih muda kok. Ya Mas Ahim ya, kita kan seumuran, seangkatan kok kita. Nah, walaupun masih muda belia begini, cuma beliau ini kan masih single nih, Mas Ahim. Ya oke, dulu kok jadi rame. Di bagian sister kok jadi rame. Apa namanya? Kalau misalnya boleh tahu nih, apa namanya? Kenapa kan gini? Pada dasarnya kan kita kan memang banyak itu kan dinasehati lah istilahnya untuk cepat nikah, cepat punya anak, apa segala macam. Nah, tapi kenapa Mas Ahim lebih memilih masih untuk sendiri sekarang? Mungkin merasa belum pantas ya. Karena masa iya belum pantas ya, itu semuanya sekarang. Ya mas sekarang masih dalam fase belajar memimpin diri sendiri. Oke. Belajar memimpin diri sendiri dulu aja. Jadi masih istilahnya memenuhi apa namanya kriteria yang pantas lah ya, gitu, untuk sampai akhirnya bisa bersanding dengan seorang wanita. Amin. Baik. Tapi ini kayaknya kalau misalnya kalau misalnya boleh tadi bocoran nih, mumpung tadi di sebelah bagian sisternya udah pada berisik nih. Kalau misalnya boleh bocoran nih, emang kalau misalnya dicari itu kriterianya kayak apa sih? Mulai catatan lo ya, mulai langsung keluarin handphone lo ya ampun. Oke, gimana? Kriteria mungkin untuk saya klik pertama 5 waktu. Oke. 5 aja. Wah, Masya Allah. Ini memang istri solehah. Iya, baik. Oke, Mas Ahim, ini kita udah ada di penghujung acara di sesi kita kali ini. Ada pesan terakhir nggak untuk brother and sister semua nih di hari ini? Ya alhamdulillah kita semua berkumpul di tempat yang mungkin berkah barokah. Amin. Jangan pernah capek atau bosan untuk berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik, insya Allah akan selalu dikelilingi oleh hal-hal yang baik. Amin. Dan akan memberikan yang terbaik. Dan Allah akan ridho kepada orang-orang yang baik. Amin. Baik, kalau gitu ya, terima kasih Mas Ahim Ribon. Kalau gitu semoga sukses selalu atas konten-kontennya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Mas Ahim. Oke, tadi kita udah dengar cerita lah dari seorang konten kreator muda yang punya konsep kontennya itu berbagi. Jadi istilahnya berdakwah melalui berbagi. Sehingga dia punya konten itu bisa memberikan manfaat positif untuk orang banyak. Nah, bagi Bapak Ibu juga, Bang,